Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakiki Salman, mahasiswa UNES, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mengajak diskusi tentang filsafat olahraga melalui Zoom bersama Kak Hendra. Sebelumnya, Kak Hendra bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andi Hendra Dimansa. Saya alumni filsafat atau lebih spesifik filsafat agama di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan saya juga menempuh studi S2 yakni pemikiran Islam yang juga lebih menjurus kepada filsafat. Kemudian aktivitas sehari-hari sering bergelut dengan kajian-kajian filsafat, bahkan menulis dengan perspektif filsafat tentang berbagai topik. Salah satunya mungkin yang terbaru ini terkait bagaimana generasi muda melihat atau memperkenalkan kepada generasi muda filsafat sebagai satu habit atau ya semacam perilaku. Kalau istilahnya di kesehatan mungkin perilaku hidup sehat. Kalau di filsafat ya kami mengajak bersama dengan teman-teman yang lain untuk berpikir atau berpikir filosofis. Nah, tentu berpikir filosofis itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, tapi itu mungkin dilakukan dengan ada pembiasaan. Ya sama kayak Salman ya, Iya, uh, menempuh bidang studi olahraga kan latihan, ada latihan dan segala macam, sama dengan filsafat. Kalau kita latihan berpikir dengan teratur, ya pasti juga hasilnya akan lebih baik. Ya mungkin seperti itu perkenalannya lebih awal dulu Salman. oke, terima kasih atas perkenalannya, Kak. Nah, pertanyaan dari saya nih, apa sih yang menjadi dasar pemikiran filsafat dan dari mana munculnya ilmu filsafat itu? Menurut pandangan Kak Hendra sendiri bagaimana? Mungkin kalau terkait pertanyaan Salman itu masuk di dalam kajian sejarah filsafat atau sejak kapan sih filsafat muncul. Kalau dari segi mungkin bisa dilihat di banyak literatur bahwa kemunculan filsafat itu dimulai di wilayah Yunani atau biasa diistilahkan dengan wilayah Greek yang memang memiliki tradisi untuk bercakap-cakap, bertanya, misalnya melihat kondisi alam, terjadi perubahan dan segala macam, mereka mencoba mempertanyakan apa sih di balik yang menggerakkan alam semesta misal. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang seperti itu, tapi direnungkan secara mendalam, akhirnya menemukan satu titik tolak, yaitu tradisi berpikir yang dinamakan filsafat. Dari segi akar kata sendiri, filsafat itu dari bahasa Yunani, Philo dan Sophia, yang berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Atau dalam pengertian yang lebih populer, filsafat juga bisa dikatakan bahwa eh, bagaimana membangun percakapan yang lebih mendalam terhadap satu objek. Misalnya Salman ini Betul, Kak. studinya terkait olahraga. Kalau filsafat olahraga bertanya apa sih yang esensial dari olahraga itu? Apakah olahraga hanya demi kesehatan? Apakah olahraga hakikatnya hanya untuk misalnya ya memamerkan kebugaran tubuh misalnya di sosmed dan segala macam? Apakah itu esensinya? Kan kita bisa menelisik lebih jauh dengan menilik dengan perspektif filsafat. Ya seperti itu kira-kira Salma. Kalau tokonya mungkin dari itu bisa banyak referensi yang bisa menjelaskan uh, ya seperti itu Salma. Betul sekali, Kak. Ada fenomena sepak bola di Indonesia kemarin Kanjuruhan. namanya Kanjuruhan, Kak.
Kanjuruhan itu fenomena yang sangat wah Iya. disayangkan. Oh iya, di sana muncul sifat radikalisme. Menurut Kak Hendra sendiri terkait tragedi Kanjuruhan itu secara filsafat seperti apa, Kak? Pertama saya kira kita olahraga tadi bukan hanya sekedar kebulgaran semata. Kita harus memahami itu dulu, bahwa olahraga ada aturannya. Kalau kita bermain di dalam satu pertandingan, kemudian kita tidak mengikuti aturan-aturan terkait permainan, maka yang muncul adalah brutal. Iya, Semua kalangan harus paham itu. Saya kira pendidikan terkait filsafat sportivitas mengenai olahraga itu harus dibangun. Dan ingat Salman, saya juga ingin mengingatkan bahwa dunia dunia filsafat dengan dunia olahraga itu bukan sesuatu hal yang asing. Dia satu bagian, satu tarikan nafas. Kenapa? Salah satu filosof hebat yang lahir di Athena, Yunani, itu adalah seorang pegulat, olahragawan. iya, Iya, dia adalah Plato. Orang yang sangat terkenal, melahirkan pemikiran yang cukup brilian di masanya, bahkan menjadi guru para filosof setelahnya, termasuk Aristoteles berguru dengan Plato. Makanya ada ungkapan bahwa di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat betul pula. sekali, Kak. Itu senafas dengan pandangan Plato. Karena Plato juga mengawali dari sana. Makanya perspektif filsafat pendidikannya Plato itu dimulai dari bagaimana memberikan dulu kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Itu kebugaran juga menjadi satu bagian yang harus diperhatikan. Karena buat apa kita cerdas kalau kita tidak memiliki badan jasmani yang sehat? Makanya keselarasan antara tubuh dan jiwa yang sehat itu satu bagian di dalam filsafat. Nah, terkait Kanjuruhan Salman, saya ingin masuk di situ. Bahwa tragedi yang terjadi di sana itu melukai nilai sportivitas. Iya, benar. Karena di sana ada manusia. Mohon maaf, kita tidak ingin kejadian yang serupa terjadi. Ini saya kira Iya, menjadi atensi buat kita semua bahwa ke depan komitmen bersama sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Sportivitas itu Salman bukan hanya sekedar lip service, pernyataan yang enak didengar, banyak spanduk yang menggambarkan itu ya selamat datang misalnya para kontingen, junjung tinggi sportivitas. Tapi kalau rule the game dalam permainan itu tidak ditaati, nonsen itu. Makanya kita harus sadar bahwa yang bertanding adalah manusia. Tempatkanlah manusia secara beradab di hadapan aturan-aturan yang sangat jelas dan saya kira kalau pertandingannya fair, sportivitas, siapapun pemenangnya sama akan menghasilkan pemenang yang terbaik, bukan sekedar menang-menangan semata. Saya kira demikian. Salam sama teman-teman di sana. terima kasih atas diskusinya. Nanti link YouTube akan saya kirim ke Kak Enda. Oke, siap. Boleh. Sekali lagi, terima kasih Oke. atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat. Oke.